Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Dian Hanafi. Tentunya dalam vlog mata kuliah dosen tercinta kita yaitu Bapak Mawardi Purbo Sanjoyo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan tindak lanjut dari mata kuliah sejarah lisan. Karena kemarin kita di semester 5 kali ini ya, kita kemarin sudah pada sebelum UTS kita sudah membuat tugas yaitu untuk membuat wawancara, yaitu melakukan proses wawancara. Terus wawancara tersebut harus di salah satu tempat yang bernuansa sejarah seperti itu. Dan kebetulan saya sudah melakukan, dan tugasnya sekarang dari Bapak Mawardi Purbo Sanjoyo adalah menindaklanjuti terkait dengan tugas mata kuliah yang sudah dikerjakan pada saat UTS pada saat itu. Oke, tugasnya yaitu terkait dengan tindak lanjut. Baik, kemarin saya melakukan proses wawancara di desa Sumber Pandan Bondowoso ya, terkait dengan situs cagar budaya yang ada di sana. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya ada beberapa pandangan terkait dengan langkah-langkah apa saja yang akan saya lakukan setelah melakukan proses wawancara seperti itu. Oke, menarik. Yang pertama saya juga sebenarnya agak bingung ya terkait dengan tindak lanjut ini, karena memang proses wawancara pada saat itu hanya disuruh untuk membuat transkrip seperti itu. Oke, menarik. Kenapa saya mengambil situs Sumber Pandan di Bondowoso? Karena memang Bondowoso ini adalah tempat strategis. Tidak hanya sekarang banyak peneliti yang meneliti tentang situs-situs di Bondowoso, tetapi juga pada masa kolonial sudah banyak para peneliti-peneliti luar. Salah satunya adalah W.J.A. Williams, juga Van de Hoven yang meneliti Bondowoso, karena memang di Bondowoso banyak sekali peninggalan situs prasejarah. Oleh karena itu saya tertarik untuk mengambil tempat di Bondowoso seperti itu. Oke, kebetulan pada saat itu saya mewawancarai seorang juru peliharanya, yaitu Bapak Jamal. Pak Jamal merupakan juru pelihara situs Sumber Pandan seperti itu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan beberapa kekurangan ya yang saya temui terkait situs cagar budaya yang ada di Sumber Pandan seperti itu. Yang pertama adalah banyak peneliti dari luar ya, banyak peneliti yang menurut saya hanya memperhatikan terkait dengan situs cagar budayanya sendiri, akan tapi tidak memikirkan terkait dengan hal-hal yang sifatnya juga mendukung terhadap situs cagar budaya itu sendiri. Semisal seperti masyarakat, peneliti yang sebenarnya punya andil besar terhadap pemanfaatan situs cagar budaya terkait dengan kelestariannya juga seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya coba untuk beropini terkait dengan beberapa hal terkait dengan situs cagar budaya itu sendiri. Yang pertama adalah ini berdasarkan peraturan pemerintah ya, peraturan pemerintah tahun 2011 terkait dengan situs cagar budaya, yaitu salah satu poinnya adalah ada beberapa aspek yang dapat diambil, yaitu yang pertama adalah partisipasi aktif masyarakat seperti itu. Artinya situs cagar budaya itu memiliki manfaat untuk mesejahterakan masyarakat dan membuka pendidikan terkait dengan sejarah yang ada di suatu daerah seperti itu. Itu salah satu poin-poinnya. Dan
terkait dengan aspek-aspeknya, yaitu yang penting adalah peran pemerintah, peran peneliti, dan juga peran masyarakat, peran juru pelihara terhadap pelestarian situs cagar budaya. Oke, yang pertama saya bahas terkait dengan eh, maksimalisasi seorang juru pelihara. Oke, menarik sebenarnya ya, terkait dengan maksimalisasi pengetahuan seorang juru pelihara ini penting karena mengingat seorang juru pelihara adalah orang yang pertama kali akan menjelaskan terkait dengan asal-usul, sejarah, dan juga beberapa hal yang menyangkut situs cagar budaya yang mereka jaga seperti itu. Oleh karena itu, saya kira sangat-sangat penting peran mereka agar mereka itu pengetahuan mereka tentang suatu situs yang mereka jaga itu dimaksimalkan, yaitu dengan cara pemerintah itu melakukan peningkatan pengetahuan mereka tentang situs yang mereka jaga seperti itu, seperti pengetahuan tentang situs cagar budaya itu sendiri. Itu menarik. Kami kemarin melihat bahwa memang pengetahuan seorang juru pelihara yaitu Pak Jamal pada saat itu sangat kurang sekali. Kami melihat hal itu dari penyampaiannya. Yang pertama adalah ketika saya datang ke sana, datang pada salah satu situs sumber pandan, yaitu situs Kubur Bili. Pak Jamal sendiri tidak tahu persis kapan itu, apakah peninggalan situs prasejarah atau mungkin situs sudah yang masa klasik seperti itu, peninggalan kerajaan. Akan tapi karena yang kita ketahui bahwa situs Kubur Bili ini merupakan salah satu situs prasejarah. Akan tapi Pak Jamal mengatakan bahwa situs ini adalah situs peninggalan masa kerajaan. Ceritanya Pak Jamal pada saat itu kuburan itu, situs Kubur Bili ini merupakan orang-orang yang melarikan seorang pelarian perang yang dikubur di sana seperti itu. Artinya para korban-korban perang itu dikubur di sana seperti itu. Jadi ini kan sangat kontras dengan apa yang telah kita ketahui bahwa situs Kubur Bili itu yang ada di Sumber Pandan Bondowoso merupakan situs prasejarah. Akan tapi Pak Jamal, seorang juru peliharanya, mengatakan bahwa situs itu bukan peninggalan situs prasejarah. Jadi maksimalisasi pengetahuan seorang juru pelihara ini penting lah, mengingat ya seperti yang saya katakan tadi, merupakan orang yang akan pertama kali menjelaskan terkait dengan hal apa saja mengenai situs cagar budaya seperti itu. Terus yang kedua adalah menjadikan situs-situs cagar budaya sebagai sebuah tempat wisata yang menarik bagi masyarakat. Itu yang saya kira yang saya temui di situs cagar budaya di Bondowoso ya. Karena saya melihat salah satu kekurangannya adalah ketika kami nyampai di sana, kami berangkat ke sana tidak tanpa pengetahuan apapun. Artinya kami tidak tahu apa-apa di mana tempatnya, juga kami hanya bermodalkan maps pada waktu itu. Kami berangkat ke sana, nyampe ke sana map sudah mengatakan bahwa sudah sampai seperti itu. Akan tapi kami lewat karena memang ya jalannya juga tidak bagus seperti itu. Dan juga hal ini ditambah oleh kekurangan bahwa tempat-tempat situs cagar budaya sumber pandan ini seperti situs Kubur Bili tidak layak seperti itu. Artinya tidak menunjukkan sebuah situs seperti itu. Ini yang mungkin perlu dijadikan koreksi lah terhadap situs cagar budaya yang ada di Sumber Bili, yang ada di Sumber Pandan Bondowoso seperti itu. Jadi saya kira hal itu yang mungkin penting bagi keberlangsungan situs cagar budaya di Sumber Pandan ini. Artinya tidak hanya soal pantai dan juga gunung yang dapat dijadikan suatu situs yang dapat dijadikan suatu pariwisata. Artinya situs cagar budaya pun ini lebih penting karena ini mengingat tentang identitas suatu bangsa seperti itu. Jadi kalau melihat dari situs cagar budaya yang ada di Sumber Pandan, saya melihat ini sangat kurang seperti itu. Jadi saran saya sebagai orang sejarah ya, sebagai anak sejarah seperti itu,
saya kira penting untuk menjadikan tempat wisata itu, untuk menjadikan situs cagar budaya itu sebagai tempat wisata seperti itu. Semenarik mungkin agar masyarakat dapat tertarik untuk melihat lebih jauh apa yang dinamakan situs cagar budaya itu sendiri. Yang ketiga adalah terkait dengan pemeran pemerintah. Ini yang sangat penting. Ketika kami datang ke sana, kami melihat aksesnya sangat tidak apa ya, tidak tidak bagus lah, seperti jalannya rusak, menuju ke sana itu rusak seperti itu yang mungkin sangat ya. Terus pemerintah juga harus menggalakkan adanya pemahaman terhadap masyarakat terkait dengan situs cagar budaya, karena kami melihat pada saat itu masyarakat sepertinya tidak tahu apa-apa, meskipun ada di depan rumahnya situsnya, ada di sawahnya, tetapi mereka, saya kira tidak paham apa yang sebenarnya batu tersebut itu batu apa, ini sebenarnya apa. Meskipun ada tulisan cagar budaya, akan tapi masyarakat tidak akan pernah tahu tentang hal itu kalau memang tidak ada penjelasan. Nah, salah satu yang berperan untuk menjelaskan hal ini adalah ya pemerintah. Artinya pemerintah memberikan pemahaman lebih lanjut kepada masyarakat bahwa batu ini, peninggalan ini merupakan peninggalan yang penting begitu. Itu yang mungkin bisa saya jelaskan terkait dengan beberapa hal tidak lanjut dari tugas UTS yang kemarin, yaitu wawancara di situs Sumber Pandan Bondowoso seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.